Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Selasa tanggal 13 September 2022, tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17 yang berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, secara manusiawi jika kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan tidak adil oleh orang lain, secara naluri kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Kita pasti menyimpan rasa dendam. Sebenarnya balas dendam itu menggambarkan suasana hati yang tidak bisa kita kendalikan. Menurut Imamat pasal 14 ayat 17 ini, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Dan biasanya pikirannya akan diisi dengan rencana-rencana yang jahat untuk mencelakai orang lain. Sesungguhnya kita orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, hati kita sudah dibaharui, pikiran kita sudah dicerdaskan oleh hikmat surgawi, sehingga balas dendam itu sebenarnya tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kasih karunia yang kita terima sebagai pembaharuan diri kita sesungguhnya akan membangun suatu kasih yang konstruktif. Artinya di mana kita membuka hati kita untuk membangun dan menjalin persaudaraan dengan tidak melihat latar belakang perbedaan yang ada. Dan di sanalah kita dimampukan oleh Roh Tuhan itu menegur orang di dalam dosanya, tetapi tidak menimbulkan perselisihan, kebencian, iri hati, dan pembalasan bagi kita. Kuncinya adalah ketika iman kita semakin dewasa dan kita biarkan hidup kita diisi, dikuasai oleh Roh Tuhan, maka itu akan membuka hati kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Dan keteladanan itulah yang harus kita ikuti dalam hidup kita sekarang ini. Melihat menjadikan orang lain sama dengan saudara kita sendiri, atau mengasihi orang lain juga adalah sama dengan mengasihi diri sendiri. Sehingga firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita bagaimana kita dihadirkan Tuhan seturut dengan panggilan dan kewajiban kita sebagai orang-orang percaya yang beriman kepadanya. Biarlah dengan damai sejahtera dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kita mampu dituntun dan diarahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Sehingga orang lain melihat dan menerima diri kita sebagai saudara yang boleh berjalan berbeda pikiran, tetapi tidak menimbulkan perpecahan, apalagi iri hati, balas dendam, dan permusuhan. Kiranya firman ini membaharui hidup kita, dan kita mau dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga terciptalah suasana saling mengasihi, saling menguatkan, saling menegur, tetapi saling berjalan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak menyimpan rasa dendam, apalagi melakukan tindakan balas dendam. Sebab Tuhan sudah membaharui hidup kami, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami.
Bila Tuhan hati kami, hidup kami berkenan kepadamu, melakukan yang terbaik dalam bersekutu bersama dengan orang-orang sekalipun berbeda dengan kami, tetapi cinta kasih Tuhan tetap akan nyata melalui kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang sedalam rasa duka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.